Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua, ya apa, pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita lah. Yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Tadi sempat mencatat, banyak sekali. Kita punya istilahnya tadi Bapak, talent management ya. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga. Dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, usul saya teman-teman, aktiflah, betul-betul aktif. Jadi kalau kami dulu ketika kuliah itu ada jenis mahasiswa diktator. Diktator ini adalah mahasiswa yang kemana-mana bawa diktat. Dan apapun yang dibaca diktat. Ini kemudian mereka ini kita sering sebut sebagai profesional individualis. Profesional individualis. Ada juga yang organisatoris. Organisatoris ini aktif betul organisasi A, B, C, D, F, G kecuali kuliah. Ini aktifnya luar biasa. Lalu ada yang tipe mahasiswa yang proletarian. Yang proletarian ini sandalnya jepit, rambutnya gondrong, tampilannya seperti jarang mandi, dan selalu membicarakan rakyat. Ini kelompok proletarian. Ada juga jenis yang asketis religis, sudah melampaui urusan keduniaan. Lihatnya udah ukhrawi semuanya ini urusannya. Itu kalau laki-laki terlihat dari apakah mata kakinya terlihat apa tidak, gitu kira-kira. Ini asketis religis nih, asketis religis. Ada juga jenis, sebentar saya ingat-ingat lagi nih. Ada juga humanis, sosialis, individualis. Ini menikmati mendatangi semua seminar diskusi, duduk depan pencatat, bertanya, kemanapun selalu bertanya, memikirkan rakyat, tapi sebatas ruang diskusi saja, nggak ada actionnya. Dan kalau sudah bisa mendiskusikan semuanya itu, maka merasa sepertinya masalah sudah selesai. Dan teman-teman semua para mahasiswa, kita yang saya juga sama, kita semua mahasiswa senang baca buku.
Di kos-kosan, di kamar biasanya berderet buku. Sebagian untuk dibaca, sebagian untuk pemandangan. Sebagai mahasiswa intelektual dong gitu. Dan kadang-kadang yang masih puber intelektual itu, kayak kita ketika masa itu, bacanya yang rumit-rumit. Makin sulit bacaannya, makin puas di hadapan teman kos. Ini top betul. Wacananmu apa tuh ini? Aku ora paham, ora ngerti loh. Aku ya jane ora ngerti. Tapi kan kita punya percaya diri baca buku tebal-tebal itu kan. Baca buku tebal itu dibaca dan dibawa. Kok nggak dimasukkan tas? Ya biar kelihatan kalau itu tebal gitu kan. Kalau tipis masa tas tebal. Dan kalau berdiskusi begitu. Berdiskusi itu menggunakan diksi-diksi yang agak sulit untuk dipahami pendengarnya. Kompleks. Misalnya nih, 250 cc H2O 80% kafein. Padahal cuma mau bilang secangkir kopi panas. Tapi menggunakan diksinya suhunya 80 derajat. Nah, itulah masa mahasiswa gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya, kalau kita melihat bagaimana video Anies Baswedan bersama dengan Jokowi pada saat beliau menjadi tim kampanye Pak Jokowi, teman-teman, ya sangat mengharukan, sangat miris kita lihatnya. Kenapa? Bagaimana perjuangan Anies memenangkan Jokowi pada saat Pilpres 2014 ini membuat kita terkesan ya, bagaimana perjuangan Anies mati-matian ya bersama tim pada saat itu ya, menjadi sebuah keuntungan bagi Jokowi ya, menjadi presiden di 2014. Dan setelah menjadi presiden, Pak Jokowi mengangkat Pak Anies menjadi menteri Mendikbud ya, menteri pendidikan. Dan selang berjalan beberapa tahun teman-teman ya, tanpa ada angin apa, tanpa ada konfirmasi dan kesalahan apapun, Anies Baswedan tiba-tiba diresafel, diganti oleh Jokowi. Dan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya kesalahan Anies ini apa? Sebenarnya Anies ini kenapa ya kan? Ternyata kalau kita melihat Anies ini ditakuti ya oleh Jokowi agar karir politik Anies ini tidak melampaui batas Jokowi, teman-teman ya. Takutnya Jokowi ya atau Anies ini akan melejit terus namanya, menjadi ancaman juga bagi Jokowi di kemudian hari. Apalagi Anies Baswedan ini kinerjanya sangat baik, jujur, sangat hebat, sangat berkompeten, orang yang sangat dalam kepemimpinan yang bersih ya kan. Namun Jokowi salah bahwa setelah itu Anies Baswedan makin melejit setelah dipecat. Bagaimana Anies menjadi gubernur Jakarta mengalahkan rejim Jokowi pada saat itu ya. Dan hingga Anies Baswedan menjadi capres ya, di 2024 kemarin. Ini adalah prestasi yang sangat hebat, yang luar biasa, teman-teman. Dan perhitungan Pak Jokowi makin salah ya, ketika Pak Anies sampai detik ini pun belum punya partai, namun beliau masih ditakuti oleh orang-orangnya. Dan kemudian ya, bisa saja Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2029 nanti ya, melawan Prabowo ataupun anak Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ini pasti membuat Pak Jokowi semakin kepanasan, teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.